pandangan-pandangan, pendapat-pendapat dan fatwa-fatwa para ulama tadi, sunatnya artinya dapat pahala sunat gitu ya. Apabila ketika imam salam itu tunda dulu, atau katakanlah kita sabar dulu menunggu setelah selesai 2 kali salamnya imam, setelah ke kanan kemudian menoleh imam salam ke kiri, nah baru kita sebagai makmum ikut salam. Bagaimana kalau misalnya makmumnya bareng salamnya, imam pertama salam ke kanan kita ikut salam, boleh sah. Cuman fadilah berjamaah hilang. Dan kebanyakan kalau kita sholat berjamaah di masjid-masjid yang ada di Depok atau di tempat-tempat lain tuh salam rata-rata yang salam pertama itu langsung salam berjamaah ya Pak. Ya. Padahal situ ada nilainya sunat ya. Ada nilainya sunat. Harusnya memang tunggu ya, selesai 2 kali. Salam imam baru kita gitu, berjamaah gitu. Baru kita. Itu kitabnya jelas sekali. Ada dalam kitab Al-Futwah Ar-Rabbaniyah, Fathul Mu'in, I'anut Talibin, ada di Azkar juga dituliskan di situ ya. Ditambah dengan Syarah Safinah karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang belum menyaksikan, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian ilmu, yaitu umat bertanya, ulama menjawab. Insyaallah kajian ini akan dibimbing langsung oleh murabbi kita, yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman MA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat pagi. Alhamdulillah. Pak Andre juga mudah-mudahan sehat terus. Amin. Pagi hari ini insya Allah kita akan membahas satu kajian khusus pagi. Ya. Pertanyaan dari pemirsa karena memang ini ingin segera dibutuhkan. Ini perlu kita segera bahas untuk hari ini pagi. Sebelum kita bahas, silakan Mbak Kiai menyapa pada pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyul ulumi wal hikam. Amma ba'du. Andre yang saya hormati, pemirsa yang budiman yang saya sayangi, alhamdulillah pada saat ini kita bisa berjumpa kembali walaupun lewat online, tapi mudah-mudahan ilmu kita terus bertambah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan pemirsa juga oleh Allah mudah-mudahan disehatkan, baik lahiriahnya maupun batiniahnya. Dan COVID-19 ini mudah-mudahan segera disirnakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam keadaan normal kembali. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya Pak Andre, kita langsung aja bahas mengenai pertanyaan dari umat yang kayaknya ingin segera ada jawaban. Baik. Oleh karena itu dipersilakan kaitan dengan pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Kiai. Baik pemirsa, kita langsung aja pada pertanyaannya. Perlu diketahui tema kita hari ini adalah membahas tentang tema waktu pengucapan salam makmum yang disunatkan. Saya ulang lagi, tema kita adalah waktu pengucapan salam makmum yang disunatkan. Ya. Pertanyaannya, disunatkannya ucapan salam bagi makmum itu kapan waktunya? Apakah setelah salamnya imam yang pertama atau setelah salamnya yang kedua? Baik. Itu pertanyaan Kiai. Baik. Jadi kalau sholatan kita kadang-kadang apakah yang benar tuh nunggu imam dulu sampai selesai salam yang pertama sampai yang kedua, atau bagaimana gitu Pak? Silakan Pak. Ya silakan Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan masalah apakah makmum ini ketika ucapan atau mengucapkan salam di akhir sholatnya, apakah setelah salamnya imam yang pertama atau setelah salam imam yang kedua? Ini mungkin yang menjadi pertanyaan di tengah-tengah masyarakat ya, Pak Andri, yang perlu kita berikan pencerahan kepada mereka yang sedang haus masalah-masalah keagamaan, karena ingin ibadah sholatnya itu yang tepatlah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini masalahnya kalau kita baca dalam hadis itu Pak Andre, Rasulullah bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sungguh hanyalah dijadikan imam itu untuk diikuti oleh makmum. Ya. Nah, masalahnya
makmum ini mengikutinya kaitan dengan salam tadi, apakah setelah selesai imam salam yang pertama atau yang kedua. Maka untuk lebih jelasnya, saya akan membawa atau membacakan beberapa kitab-kitab yang mu'tamad ya, artinya yang bisa dijadikan pegangan oleh kita sebagai rujukan ya umat Islam ini, khususnya dalam fikih-fikih mazhab Syafi'i yang kita anut lah ya. Ini ternyata Bapak Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, para ulama telah memberikan ya pencerahan kepada kita. Misalnya ada di dalam kitab namanya Fathul Mu'in ya. Kitab Fathul Mu'in ini sebuah kitab fikih yang sangat populer di dunia pesantren khususnya, umumnya di dunia Islam ya, dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari namanya. Beliau di dalam kitab Fathul Mu'in halaman 23 telah berfatwa dengan jelas dan dengan tegas. Kata beliau, wa ay yusallimal ma'mumu ba'da taslimatayil imami. Artinya wa ay yusallimal ma'mumu, dan hendaknya makmum itu mengucapkan salam ba'da taslimatayil imami, setelah 2 kali salamnya imam. Kata-kata taslimatai ini ya adalah asalnya ba'da taslimataini, karena isim tasniyah ini diidopatkan kepada kata-kata al-imam, maka nun taslimataini tadi harus dibuang menjadi taslimatayil imami. Ini sudah menjadi kaidah baku di dalam tata bahasa Arab yang saya masih ingat di dalam Nazom Imriti dikatakan minal mudhafi askiti tanwina aw nunahu ka ahlukum ahluna, atau dalam bait alfiyahnya dikatakan nunan talil iroba aw tanwina mimma tudifuh zib katurisina. Jadi artinya ba'da taslimatayil imami ini hendaknya mengucapkannya salam makmum tadi setelah selesai 2 kali salamnya imam. Ini di dalam kitab Fathul Mu'in. Kemudian Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, kitab Fathul Mu'in ini diberikan hasyiah, ada catatan penjelas itu oleh imam namanya Said Bakri Syato Ad-Dimyati, tapi bukan Ad-Dimyati dari Depok Jawa Barat ya, akan tapi dari Mekah Al-Mukarramah, dengan kitab namanya Hasyiah I'anatul Thalibin ya. Di dalam kitab I'anatul Thalibin sebagai penjelas dari kitab Fathul Mu'in tadi, di sini diterangkan bahwa wa qaluhu taslimatayil imam ay ba'da firaghihi minhuma. Jadi pengertian yang dijelaskan oleh kitab Fathul Mu'in setelah 2 kali salam imam itu maksudnya ba'da faraghihi minhuma, setelah beresnya, setelah selesainya imam minhuma dari kedua salamnya itu. Jadi dipertegas bahwa benar-benar bahwa makmum itu disunatkan ketika mengucapkan salam nunggu dulu setelah 2 kali salam daripada ya imamnya tersebut. Nah kemudian saya juga sebagai katakanlah penguat, ada lagi kitab yang menjadi rujukan ya umat Islam ini. Ini seorang pengarangnya Syekh Muhammad bin Alan As-Siddiqi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari dari Mekah. Kitab yang dikarang namanya Al-Futuhatur Rabbaniyah Al-Adhkar An-Nawawiyah. Beliau pada juz 3 halaman 25 mengatakan juga bahwa na'am yusannu lil ma'mum ay yuakhiraha ila faraghi imamihi min taslimataihi jami'an. Artinya na'am, ya benar, yusannu lil ma'mum, disunatkan bagi makmum ay yuakhiraha, hendaknya dia mengakhirkan ucapan salamnya itu ila faraghi imamihi, sampai selesai imamnya min taslimataihi jami'an, dari kedua salamnya secara keseluruhan. Ya, ini dalam kitab Al-Futuhatur Rabbaniyah, semuanya 4 jilid tebal, di juz 3 halaman 25 ada keterangan seperti itu. Demikian juga Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar, ini ada catatan halaman 66 mengenai masalah yang disebutkan tadi ya. Dikutip juga mungkin dari Al-Futuhatur Rabbaniyah, ada ya pencatatnya di sini menyatakan bahwa yusannu lil ma'mum ayu akhiroha ila faraghi imamihi min taslimataihi jami'an, dan sama keterangan bahwa disunatkan bagi makmum untuk membacakan atau mengucapkan salam itu setelah selesai 2 kali salam secara sekaligus ya, artinya setelah selesai 2 salamnya imam. Bahkan yang terakhir Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, saya juga
kutip karena penjelasannya agak sedikit ada tambahan dari yang sudah tadi. Ini saya ambil dari kitab namanya Syarah Safinatun Najah, namanya Kasyifatus Saja, yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama besar ya dari Banten Indonesia, tapi wafat di Ma'la, Makkah Al-Mukarramah. Di dalam kitabnya ini halaman 263. Nah, kitab Syarah Safinah itu ada yang tipis, Bandre, ada yang tebal. Nah, saya kena belinya di Mekah ya. Ketika jalan-jalan di toko kitab di Mekah, saya ketemu ada kitab Syarah Safinah, kena tulisannya besar-besar, bahkan ada harokatnya, ditambah lagi sudah ada editnya, artinya tahqiqnya, sehingga menjadi lebih tebal. Jadi pada halaman 263 di sini dijelaskan. Yang pertama, Syekh Nawawi itu menjelaskan wa yusannu ayyusri'a bisalam wala yamuddahu. Dan disunatkan dalam membaca salam itu hendaknya dipercepat dan tidak boleh dipanjangkan. Jadi artinya ketika salam itu tidak dibenarkan Assalamualaikum warahmatullah. Ya, artinya dipanjangkan Assalamualaikum warahmatullah. Ya, itu yang bagus itu adalah langsung aja Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi tidak diperlambat. Nah, kemudian dilanjutkan oleh beliau wa ayyusallimal ma'mumu ba'da farogil imami min taslimataihi. Dan hendaknya seorang makmum itu mengucapkan salamnya setelah selesai imam min taslimataihi, dari kedua salamnya. Kemudian ditambahkan di sini walau qoronahu jaza kabaqiyatil arkan. Dan jika ia membarengi kepada imam, jaza, boleh-boleh saja. Kabaqiyatil arkani, seperti rukun-rukun sholat yang lainnya, illa takbiratul ihram, kecuali masalah takbiratul ihram yang tidak boleh berbarengan dengan imam. Makmum kan harus belakang. Jadi kalau misalnya salam makmum dengan imam itu bareng, katakanlah ketika imam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, makmum juga salam, bagaimana? Sah enggak? Tetap sah, artinya boleh, kecuali ketika ucapan takbiratul ihram imam tidak boleh dibarengi takbiratul ihramnya makmum. Kalau takbiratul ihram harus makmum kemudian ya setelah takbiratul ihramnya imam. Nah, tapi di sini ada lanjutan, lakinnal muqaranata fi zalika makruhatun mufawitatun li fadilatil jamaah fima qarana fihi faqat. Namun saja, ini ada kata-kata istidrok ya, kata susulan, akan tapi al muqaranah fi zalika artinya membarengi makmum dalam hal salam yang pertama dengan imam. Jadi salam yang pertama imam salam, ikut bareng salam dengan imam. Ini hal ini makruhah, hukumnya dimakruhkan. Namun mufawitatun li fadilatil jamaah, akan menghilangkan kepada fadilah jamaahnya itu. Artinya kalau berjamaah kan sampai 27 derajat, tapi gara-gara dia salamnya bareng dengan imam, maka fadilah berjamaah itu menjadi hilang. Ya. Amal muqaranah fi takbiratul ihram, adapun kalau berbarengan di dalam masalah takbiratul ihram dengan imam, au fi ba'diha atau sebagiannya, faharamun, maka hukumnya haram, mubtilatun lisolati, dapat membatalkan kepada sholat. Ya, jadi ini ada tambahan dari Syekh Nawawi bahwa kesimpulannya dari pandangan-pandangan, pendapat-pendapat dan fatwa-fatwa para ulama tadi, sunatnya artinya dapat pahala sunat gitu ya, apabila ketika imam salam itu tunda dulu, atau katakanlah kita sabar dulu menunggu setelah selesai 2 kali salamnya imam, setelah ke kanan kemudian menoleh imam salam ke kiri, nah baru kita sebagai makmum ikut salam. Nah, bagaimana kalau misalnya ya pertama salam sudah ikut salam, sah? Ya tetap sah, cuma nggak dapat sunat, pahala sunat. Bagaimana kalau misalnya makmumnya bareng salamnya, imam pertama salam ke kanan, kita ikut salam, boleh, sah, cuman fadilah berjamaah hilang. Kalau bareng, kalau misalnya salam imam yang pertama kita ya ikut setelah selesai salam pertama, hukumnya setelah imam dulu kan? Ya, kalau setelah imam dulu ya artinya imam yang salam yang pertama nih, kita baru ikut. Nah, ini boleh, akan tetapi nggak dapat pahala sunat. Nah, yang bagus itu adalah imam setelah selesai salam yang pertama ke kanan, kemudian yang kedua ke kiri, baru kita salam. Ya. Nah, itu
mendapatkan pahala sunat dalam kaitan dengan salam setelah imam, 2 kali salamnya imam. Dan kebanyakan kalau kita sholat berjamaah di masjid-masjid yang ada di Depok atau di tempat-tempat lain tuh salam rata-rata yang salam pertama itu langsung salam ya jamaah ya Pak ya. Ya. Padahal situ ada nilainya sunat ya. Ada nilainya sunat. Harusnya memang tunggu selesai 2 kali salam imam baru kita gitu, berjamaah gitu. Baru kita. Itu kitabnya jelas sekali. Ada dalam kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah, Fathul Mu'in, I'anut Talibin, ada di Azkar juga dituliskan di situ ya. Ditambah dengan Syarah Safinah karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Bahkan dulu di episode yang sebelumnya kan kita sudah membahas tentang telunjuk Pak ya. Telunjuk juga itu kadang-kadang waktu salam pertama sudah loyor itu. Harusnya kan selesai salam yang kedua baru baru selesai telunjuk juga gitu ya. Itu sudah kita bahas ya. Ini perlu ada pencerahan yang jelas nih Pak pada umat ya, terutama yang bermadzhab Imam Syafi'i. Dan kita langsung ada kitabnya. Kadang-kadang kan ada juga ustadz yang lain, tokoh yang lain hanya ya pandangan sendiri aja, pendapat saya begini. Tidak ungkapkan dalilnya. Tidak akan dalilnya, tidak rujukannya. Kalau ini mungkin di antara bedanya dengan yang lain, alhamdulillah kita kemukakan dasar kitabnya, karangan siapa, halaman berapa, nama kitabnya apa, itu jelas sekali. Jadi insya Allah ilmunya bukan lagi. Tidak ragu-ragu lagi, karena ini pandangan ulama besar dan diakui oleh dunia. Amin. Terima kasih, mudah-mudahan tercerahkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kiai atas kajiannya. Pemirsa, saya kira itu sudah jelas yang apa yang disampaikan oleh murabbi kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan insya Allah bisa menambah ilmu yang sangat berguna, karena sholatnya adalah suatu kewajiban yang nggak bisa ditawar-menawar, Pak ya. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.